Halo kawan Kaliber, bertemu lagi kita dengan semangat baru untuk hari ini dan semoga sehat serta sukses dimudahkan semua urusan kita hari ini. Dan mulai kemarin sore itu ada berita yang sangat-sangat menghebohkan di jagat perpolitikan nasional kita. Semua media memberitakan, semua medsos dan semua grup WA itu dipenuhi dengan berita ini. Kawan Kaliber juga pasti sudah mengetahui, tapi hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber, kita ketemu lagi dengan mengupas berita-berita terkini dan kebetulan beritanya heboh. Kayaknya semua orang kaget nih dengan adanya peristiwa ini, Ya, termasuk orang yang selalu dianggap cawe-cawe kayaknya pastinya kaget juga kaget juga. bisa seperti ini. Walaupun kita nggak heran kalau mendengar beliau kaget kan. Iya, Biasa gitu. Tapi kayaknya ini kaget beneran kan gitu. Nah, kita baca kita aja. yang di akar rumput ini kemarin-kemarin sudah menganggap ya demokrasi ini sudah hampir mati lah ya, mati suri. Tetapi Ya. sejak kemarin itu dengan putusan MK nomor 60, demokrasi ini hidup kembali, demokrasi kembali bersemi gitu. Jadi banyak yang optimis masa depan Indonesia masih menganut demokrasi yang sebenar-benarnya meskipun tidak demokrasi sejati, paling tidak bukan demokrasi yang seolah-olah gitu ya. Ya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Sepertinya memang alam itu akan selalu mencari jalan ya untuk mengembalikan ke relnya kan. Tuhan itu maha baik dan eh, kita selalu diberi jalan. Nah, walaupun tadinya sepertinya buntu, kita hilang harapan, tiba-tiba muncul harapan baru yang akan bisa menghidupkan demokrasi kita. Dan tentunya kita berharap semuanya bertujuan bagi kepentingan kita bersama, bukan kepentingan orang tertentu, kelompok tertentu, Ya, keluarga. ya. Ini saya bacakan Mas dari Liputan 6. Ini MK ini ada dua hal yang paling penting, yaitu Ya, pertama MK mengabulkan dan membuka kesempatan untuk partai-partai yang tidak dapat kursi di DPRD, tetapi ini Jakarta ya konteksnya Pilkada Jakarta. ya, Kalau dia punya 7,5% itu bisa mencalonkan sendiri calon gubernurnya. Hal yang kedua, poin kedua adalah soal batas usia persyaratan calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur serta wakil gubernur. Saya bacakan dulu yang pertama. MK kabulkan parpol bisa usung calon gubernur meski tak dapat kursi DPRD. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tentunya dengan syarat tertentu. Putusan atas perkara nomor 60 garis miring PUU Des 22 garis miring 20 2004 tersebut telah dibacakan Majelis Hakim dalam sidang di Gedung MK Jakarta Pusat hari Selasa. MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Adapun isi pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada adalah dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih menyampaikan, esensi dari pasal tersebut sebenarnya sama dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 nomor 2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional sebelumnya. Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Eni.
inkonstitusional pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Pilkada tersebut tentu berdampak pada pasal lain seperti pasal 40 ayat 1. Keberadaan pasal AHWO merupakan tindak lanjut dari pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10/2016. Adapun isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada sebelum diubah, yakni partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Itu poin pertama. Yang kedua, ini juga menarik dan mengguncang jagat perpolitikan nasional ini. MK tolak gugatan syarat usia calon kepala daerah. Kaisang gagal maju Pilkada 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan nomor 70/PUU 22/2024 yang diajukan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni A. Fahrul Rozi, dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon, ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra. Menurut Saldi Isra, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun begitu, MK menolak memasukkan ketentuan rinci tersebut ke dalam bunyi pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan Anthony dan Fahrur. Sebab pasal ketentuan syarat usia calon kepala daerah tersebut dinilai sudah terang benderang maknanya bahwa syarat itu harus dipenuhi pada masa pencalonan. Gitu, Mas. Sengaja saya singkat aja karena panjang sekali ini dan banyak memuat pasal-pasal ini bikin belibet. Jadi pertama, putusan MK nomor 60 ini membuka kesempatan untuk partai-partai di luar KIM plus untuk mencalonkan atau mengajukan calon sendiri gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta atau daerah khusus Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas dengan syarat minimal usia 30 tahun saat pendaftaran pilkada, Kaisang tidak memenuhi syarat karena Kaisang belum genap 30. Jadi bukan saat pelantikan. Ya. Mas Indra, tanggapi. Ya, pertama kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh MK ya. Tadi di awal kita juga menyampaikan kalau ini adalah sebuah hal positif buat kita semua yang tadinya kita sudah ngelokro ya, sudah menganggap Hands up. Sudah angkat tangan sudah angkat tangan nih. Kita terus terang ya hanya punya harapan di satu saat menjadi lebih baik, tapi tiba-tiba muncul keputusan ini, ya ini kan bagaikan air dingin di tengah padang gurun ya saat kita kehausan ya. Ini luar biasa sih langkah yang diambil MK ini. Tapi itu juga membuktikan satu hal bahwa banyak hal bisa diatur oleh kekuasaan, oleh kekuatan yang luar biasa. Tetapi mereka nggak bisa mengatur segala-galanya. Pasti ada aja sesuatu yang kelupaan, sesuatu yang ternyata tidak diduga-duga kan gitu. Mungkin Mas, saya potong dulu sebentar, Mas. ya. Kalau selama ini kita berasumsi bahwa ada cawe-cawe di semua lembaga, di semua hal perpolitikan negara kita ini, tetapi tiba-tiba MK mengeluarkan keputusan yang di luar dugaan, bahkan yang kita sebut cawe-cawe itu sendiri mungkin terkaget-kaget hari ini ya, kemarin sore itu ya. Apakah MK pemerintah ini dalam hal ini kecolongan dalam putusan MK atau memang MK sudah sadar insaf atas kekhilafan yang kemarin-kemarin dan sekarang menebus kembali
kesalahan yang kemarin itu. Gimana, Mas? Kalau saya sih ngeliatnya itu karena terlalu banyak hal yang mau dicawe-cawe. Jadinya kelewatan kan gitu. Kan sebetulnya kalau kalau kita ngelihat dari sisi persiapannya kan sebetulnya MK-nya sendiri kan sudah disiapkan, ya kan? Bagaimana keputusan eh, waktu itu tentang cawapres misalnya, ya kan? Capres cawapres yang harus apa? eh, Usia itu bisa digantikan dengan pengalaman sebagai kepala daerah. Itu kan sebetulnya kan sudah disetting, tapi kan setelah itu kan perkembangannya banyak yang ternyata ketua MK-nya apa namanya terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat, ya kan, akhirnya tidak menjabat ketua MK lagi. Dan sebetulnya kemarin itu kan sudah menang putusan juga dia tentang tapi kan timingnya nih, timing untuk kembali menjabat sebagai ketua MK-nya udah keduluan dengan putusan ini kan, dan putusan ini sudah final and binding gitu. Jadi sudah menetap. Kalau menurut saya karena kalau benar ya ada upaya untuk mengatur segala-galanya, akhirnya kan akan ada hal yang kelupaan karena manusia itu kan terbatas ya untuk melakukan sesuatu, multitasking itu akan terbatas. Jadi akan sulit untuk mengatur segala-galanya, apalagi ini juga berhubungan dengan banyak pihak yang juga punya agenda masing-masing. Kan bisa jadi apa yang berada di Kim plus sorry, yang berada di Kim dulu lah, itu mungkin nggak menyadari kalau ada anggotanya yang melakukan gugatan, karena gugatannya itu kan hubungannya juga dengan kepala daerah kan gitu, yang dianggap mungkin nggak terlalu penting lah, mungkin nanti juga kalah atau bagaimana lah kan gitu, jadi nggak dianggap satu hal yang penting, ternyata menang kan gitu. ternyata ternyata menang, dan nggak tahu ini diomelin nggak nih apa Bang Fahri Hamzah itu diomelin sama teman-temannya atau enggak, kita nggak tahu ya kan gitu, kok tiba-tiba malah malah menyulitkan ini apa menyulitkan posisi mereka sendiri kan. Nah, di sini nanti setelah setelah putusan MK ini yang menarik justru kita mau lihat Mas bagaimana manuver dari para partai ini, ya kan. Itu nanti akan buktikan betulkah ada kekuatan besar yang memang membuat mereka harus kumpul di satu tempat, atau ya contoh aja nih yang sampai sekarang ini juga masih rame kan itu. Ada sebuah partai pemenang pileg, ya kan, yang batal untuk mengusung satu calon, alasannya karena nggak cukup kursinya, udah dikasih waktu 40 hari, ya kan, untuk nyari pasangan lain, kursi lain, makanya sekarang mereka bergabung bersama 12 partai, bersama 11 partai lain, mengusung pasangan baru. Nah, kalau yang disampaikan itu benar, memang faktanya adalah mereka tidak cukup kursinya, sekarang kan udah cukup, ya kan? Ya, Nah, kita mau lihat nih, apakah akan kembali, jadi apa yang mereka ucapkan, alasannya untuk menarik dukungan dan lain sebagainya, atau memang sebetulnya ada kekuatan besar yang memaksa mereka harus bergabung. Itu nanti kita bisa lihat dari manuver-manuver para partai politik ini, karena sekarang sudah banyak sekali parpol-parpol yang bisa mengusung eh, kadernya sendiri untuk maju, karena batasannya itu kan yang tadinya 20%, Mas. Ya kan, 20% itu dari jumlah kursi. Kalau sekarang itu mulai dari 10% dari jumlah pemilih. Jadi partai yang tidak punya anggota DPRD pun bisa bergabung dengan partai lain, membuat koalisi, ya, yang di jumlah bisa mulai dari 10%, kemudian ada yang 8,5%, ada yang 7,5%,
dan ada yang 6,5%, tergantung dari jumlah DPT di daerah tersebut. Itu baik untuk level gubernur maupun untuk level wali kota bupati ya. Ya, Jadi kita di lihat nih DKI ini Mas, perkembangan. kalau di DKI partai-partai yang parlemen ini cuman Demokrat yang kurang memenuhi syarat. Demokrat itu 7,32%, yang lainnya bisa mencalonkan sendiri. Ya, saya belum lihat sih data ininya bagaimana. Tapi ya karena kalau di DKI Jakarta itu bisa di 7,5%, ya kan, dari pemilih itu mereka bisa bisa mengusung pasangan sendiri, Ya, calon sendiri. Tapi juga seperti Demokrat itu bisa bergabung dengan Partai Gelora misalnya, bisa bergabung dengan Partai Buruh, Partai Garuda, partai-partai yang tidak tidak mendapatkan kursi di DPRD Jakarta sekarang udah bisa bergabung gitu. Nah, ini kita mau lihat nih, apakah memang parpol-parpol ini punya komitmen untuk menegakkan demokrasi, atau memang mereka harus tunduk pada kekuatan besar ini yang selama ini kan dibicarakan tetapi tidak bisa dibuktikan. Nah, kalau sekarang ini akan bisa muncul buktinya. Lah udah terbuka kok lapangannya kan gitu. Tinggal ngusung sendiri aja, nunggu apa lagi gitu. Kalau masih masih nggak bisa keluar, berarti kan memang tersandera atau dipaksa lah. Nah, di sini ya kita kita bisa lihat ya menariknya buat buat rakyat Indonesia ini, harapan untuk tetap tumbuhnya demokrasi, tegaknya demokrasi itu muncul kembali setelah kemarin hampir kita merasa hilang, nggak punya harapan lagi ya. Nah, yang menarik juga ini putusan yang kedua ya, yang apa mengembalikan usia itu ke pada saat pendaftaran, bukan pada saat penetapan gitu. Memang agak aneh sih putusan MA itu ya, Mahkamah Agung yang menentukannya itu pada saat eh, pelantikan kan gitu, bukan pendaftaran. Nah, padahal kita kita tahu misalnya kita sudah pernah bahas juga kan, dari sekian banyak anak muda yang usianya eh, 30 tahun itu kayaknya cuma satu orang yang akan diuntungkan gitu. Dan di Jakarta ini balihonya, spanduknya udah kemana-mana nih kan gitu. Artinya sepertinya kan memang sudah disiapkan untuk maju. Nah, ini juga yang mungkin tidak tidak diprediksi kalau ternyata akan muncul keputusan ini. Nah, ini akan sangat mengejutkan, ya kan, buat buat orang-orang yang punya kepentingan untuk eh, memajukan calon yang usianya sebetulnya belum cukup, tapi kemarin diubah dengan MA. Jadi kan sebetulnya sudah disiapkan, Mas, ya kan? Sudah disiapkan jalannya untuk karpet merahnya tuh udah karpet disiapkan, merah sudah negaranya digelar. udah disiapkan, tapi ternyata digulung lagi di karpetnya kan gitu. Jadi jadi satu hal yang sepertinya tidak diprediksi, tapi ya itulah eh, untungnya buat bangsa Indonesia, manfaatnya itu ya. Ya sekarang kita kita dorong terus lah supaya parpol-parpol ini ya juga berani mengambil langkah karena sekarang sudah terbuka, eh, untuk bisa mengusung kadernya sendiri. Betul-betul rakyat itu diberikan pilihan. Jadi jangan jangan dipaksa untuk hanya memilih pasangan tertentu, kelompok tertentu, bahkan yang elektabilitasnya rendah kan aneh kan gitu. Banyak daerah ya seperti contoh di Jakarta ini kita sudah bahas, eh, yang dua tertinggi yaitu Pak Anies dan Pak Ahok dengan kondisi sebelum kemarin ya, sebelum putusan MK ini itu kan nggak bisa maju karena kita juga sudah bahas ada 12 parpol yang sudah berkoalisi dan itu hanya menyisakan PDIP, di mana PDIP hanya 15 kursi yang butuh 22 kursi menggunakan
aturan yang lama sebelum diubah oleh MK ini. Tapi sekarang PDIP bisa mengusung calonnya sendiri, entah siapapun itu ya. Nah, itu dan juga banyak terjadi di daerah lain, Mas, termasuk seperti di eh, Banten misalnya. Kan terakhir tuh beritanya bahkan Bu Airin nggak akan maju, gitu kan, padahal elektabilitasnya paling tinggi. Kalau sekarang Bu Airin bisa maju nih, ya kan? Nah, tapi kita lihat apakah memang beliau akan dimajukan, apalagi hari ini kan Munaslupnya Golkar nih, dan sepertinya ketumnya sudah pasti gitu, karena yang daftar cuma satu orang, gitu. Jadi sudah pasti siapa ketumnya. Ya, kita lihat apakah memang tetap mendengarkan suara rakyat atau kepentingan dari elit-elitnya saja. Gitu, Mas. Ya, ini putusan MK 60 ini bisa membuat Kim Plus ini berantakan semua ini rencana-rencana yang kemarin-kemarin itu. Oh, Termasuk pastinya berantakan, ya, Mas. Karena juga sekarang punya kesempatan kan untuk betul-betul maju tanpa terkunci, tanpa harus bergantung pada partai lain, ya kan? ya, Nah, sekarang ini pertanyaan kesempatan berani atau tidak, ya kan? ya, ya, Kalau sampai mereka tidak berani, kan berarti ada kekuatan yang menakut-nakuti mereka, kan? iya. Soalnya kan cuma itu. Nah, ini kita lihat saja. Nah, di Buat sini partai-partai jadi yang kan nanti berani, peran peran iya, rakyat, kan? ya, buat partai-partai yang berani keluar dari Kimplas, ini ada kesempatan untuk memajukan kader-kader mereka sendiri. Ya. Tapi kalau toh misalnya bukan kadernya, tapi punya elektabilitas yang tinggi, tapi tidak ada kesempatan untuk maju kemarin kayak Pak Anies Baswedan atau Bu Airin di Banten, itu kalau misalnya Golkar tidak mengajukan, tetap aja tidak mengajukan Airin, nanti PDIP bisa ketipan rezeki ini, bisa dapat Airin ini. Diajukan oleh PDIP bisa jadi seperti Anies Baswedan, tidak ada yang mengusung di Pilgub Jakarta, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan dengan orang yang dengan elektabilitas tinggi di daerah masing-masing gitu. Nah, wakil gubernur bisa nanti diisi oleh kader-kader dari pengusungnya gitu kan, Mas. Ya, itu sangat bisa, tetapi juga dengan kondisi yang sekarang, ngapain juga bukan kadernya sendiri yang didorong. Kan lebih baik kadernya sendiri yang didorong. Karena juga tadi kan thresholdnya nggak terlampau besar, 7,5%. Kalau kemarin kan mikir 20% itu ya juga harus mikir yang elektabilitasnya paling tinggi. Kan banyak banyak hitung-hitungannya, Mas. Tapi kalau sekarang dengan 6,5% saja, itu kalau jumlah penduduknya besar ya mungkin seperti Jawa Barat atau Jawa Timur itu kan yang jumlah penduduknya sangat besar ya. Itu ya ngapain juga mikir yang wah kita harus ngusung yang elektabilitasnya paling tinggi. Nggak usah juga kan. Pentingin aja kadernya sendiri dulu. Kalau buat saya sih seperti itu. Nah justru malah yang lebih baik itu dorong orang-orang yang belum berpartai, elektabilitasnya tinggi tapi belum berpartai, suruh berpartai dulu. Jadi jadi sehat nih perpolitikan Indonesia. Orang yang mau terjun di bidang politik ya harus mau masuk ke dalam partai politik. Itu yang menurut saya adalah contoh yang baik ya. Kalau tidak mau terjun di partai politik, ya ngapain terjun dalam bidang politik? Itu sih pandangan saya. Ya, jadi kawan Kaliber, ini sebetulnya kabar gembira buat kita yang negara demokrasi ini. Jadi demokrasi yang kemarin-kemarin mati suri, sekarang kembali bersemi, dan kita harus menyemangati MK. Kita harus mendukung putusan MK ini. Dan hari-hari ke depan kita lihat bagaimana kekompakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus ini. Masih solidkah atau sudah berantakan pada keluar, pada menyalonkan kader masing-masing atau bagaimana gitu. Jadi ke depan ini sampai dengan pendaftaran pilkada itu nanti masih ada banyak yang peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga sebelumnya. Gitu. Ya, Tapi yang intinya kita intinya lihat, akan ada hal-hal yang memang alam itu akan saat alam bergerak itu akan mengembalikan ke yang tadinya dianggap tidak sesuai ya kan gitu.
Itu selalu seperti itulah di mana-mana kan seperti itu. Jadi ini kekuatan yang tidak bisa diatur oleh manusia menurut saya. Tiba-tiba muncul seperti Ya, ini. ya. Kita kawal terus putusan MK dan kita kawal terus demokrasi dan kita juga harus bersahabat dengan alam gitu. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.